saja dari dua tim yang sedang memperlukan poin-poin untuk bisa mendongkrak lagi posisi mereka. Oke, Cho yang harus bisa menghentikan laju dari Fanny. Ya, ini berarti Yawi ya kembali menjadi ujung tombak untuk Aura untuk bisa menghandle, untuk bisa memegang agar tas gak kemana-mana. Yap, game yang kedua akan langsung kita mulai saja. Entah itu berakhir 2-0 atau memang disamakan dulu kedudukannya oleh Aura. Jadi untuk MPL Arena pada tepuk tangan dah. Oke, melihat kali ini Fanny yang sedang coba untuk diganggu terlebih dahulu oleh Yawi. Yep. Dengan memunculkan memberikan presence. Jadi pemain-pemain dari Alter Ego mereka harus merespon bagaimana mereka harus mengusir Yawi nih untuk mundur ke belakang dan ya sudah berhasil sekarang. Yep. Karena Yawi tercicil tadi dengan adanya Yo-Yo Blitz yang dipakai oleh Cici. Yap, itu continuous juga kan, makanya dari tadi udah langsung diusir dan udah langsung aware juga dengan adanya gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Yawi. Tapi di arah bottom lane, Nino versus Kabuki kali ini Harit dan juga Roger. Terus ya, Kabuki bermain dengan sangat-sangat agresif sekali tuh tadi Yep. ya. Langsung ngepok, langsung berusaha untuk membelakangi agar Nino gak dapetin level yang diinginkan oleh dia. Dan respon dari Alter Ego adalah mengirimkan Rasi untuk turun ke bawah ini untuk lebih mengimbangi lagi laning yang bakal diberikan oleh Kabuki. Oke, Kabuki ternyata menggunakan Weakness Finder ternyata ya. Weakness dengan basic common emblem. Trill Master Assassin berhadapan dengan Nino dengan Magic Emblem ternyata. Inspire juga dipakai. Yap, dan Kabuki pun masih berjuang sendirian ya. Setelah tadi mungkin ada bayang-bayang juga yang udah dikeluarkan oleh Rasi, tapi Rasi pun udah berpindah posisi lagi sekarang. Turtle yang pertama akankah mau dikontes? Karena ada satu pergerakan lagi yang dilakukan oleh Tas ke arah yang berbeda. Ya, dan Kabuki berusaha untuk ngedelay sebenarnya di sini untuk melihat apakah memang purple-nya sedang ada isinya. Kalau memang ada tas, Turtle bisa di-start oleh Aura. Oh itu lihat, damage yang diterima sama Yawi dengan adanya kombinasi dari discretion. Tapi lihat, kali ini di area Turtle. Oke, sedikit lagi episode dan harusnya dia akan menjadi milik dari Aura. Benar saja. Namun Rasi flicker ke tempat yang lain, tapi ditendanglah lagi. Hilanglah sudah. Untuk Rasi dikeroyok habis-habisan. Oke, Tas is coming. Ternyata tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi, lebih berfokus untuk bisa farming terlebih dahulu. Tapi ini dia, satu buah setup yang memang diunggulkan oleh Aura dengan adanya Barat sebagai frontline mereka. Oke, untung kali ini ya. Fai dengan satu periode yang dia milikin selamat barusan. Ya, dan kita melihat ada dua hero debut ya. Di sini ada Joy bersama dengan Roger yang ternyata baru saja dipakai oleh Kabuki. Yap, setelah kita melihat Kari Cloud ya, yang menjadi hero andalannya Kabuki. Dan begitupun kali ini dari Fanny yang bakal coba untuk yang harusnya ditarget juga sih. Tapi dari tadi gugunnya juga ini susah banget buat ditangkap loh. Wow, tapi itu rekor yang bagus loh buat Rasi dengan Ruby-nya. Ya. 4 kali win, belum pernah kalah buat Ruby. Oke, sejauh ini masih belum terlalu terlihat banyaknya skirmish ya. Lebih ke fokus dulu objektif masing-masing. Tapi di early game, 3 menit pertama Aura dapetin first blood, dapetin turtle juga. Yang membuat mereka cukup unggul nih. Iya, dan ya mereka bisa langsung berusaha buat ngejar ya. Apalagi setup yang dimainkan oleh Aura ini terlihat mereka mengincar untuk area mid-nya. Nggak membiarkan Kret untuk bisa jadi lebih cepat. Karena Kret di sini masih dengan item-item pecahan juga. Enchanted mungkin menjadi first item buat dia. Dan kali ini Kretnya juga nggak bisa terlalu barbar kayak tadi ya. Betul. Dan kali ini Yawi, wave Lagi dragon. dan lagi the way of Yawi langsung dikeluarkan begitu saja. Rasi masih terjebak sendirian. Tapi pada berbeda. Untuk tasnya sudah mulai hadir. Zaman Force dikeluarkan. Yawi akankah berhasil selamat karena Chronodes dan juga Synchro Vision tadi. Membuat satu zaman Force yang dimiliki oleh Nino belum berarti. Oke, dan kali ini pun Purple Buff, flicker. Oke, Aran dia berhasil menelan dan Detonas welcome. Tas pun menjadi satu santapan yang begitu nikmat, tapi ada dua orang yang langsung diikat begitu saja. Waktunya untuk pemain-pemain dimiliki oleh AE. Mereka membalaskan keadaan gugur, dia berhasil langsung dia menghilangkan dengan sangat cepat. Bahkan tapi Arannya menjadi korban pula di area tersebut. Oke, jungler tukar jungler, tapi masalahnya ini Aran ikut menghilang. Keuntungan yang bisa diambil sama Alter Ego kali ini mereka manfaatkan untuk langsung setup menuju ke arah Turtle. Ya, selain daripada hilangnya Aran juga tadi adalah flicker yang memang sudah terpakai sekarang. Sehingga ini akan membuat kalau Alter Ego ingin melakukan setup, mereka bisa coba untuk mendapatkan turtle ini. Yawi numpang lewat emang bikin kericuhan dari situ. Iya, punten. Tapi kaget dikit ya kan. Tapi nggak dilanjutin juga sih ke arah Turtle-nya juga.
Mengingat di arah bottom lane kali ini ternyata match up antara Kabuki dan juga Nino. Ini Kabuki menang loh. Betul. Dimenangkan tipis ya tadi. Aha. Untuk item dari Nino juga, first item Thunderbelt. Ini kayak menjadi salah satu item yang sedang hot topic juga berarti ya buat Thunderbelt. Yep. Karena selain menambahkan durabilitas, ada efek slow yang bisa diberikan oleh Thunderbelt dan setup turtle sekarang sudah mulai di start oleh Aura. Aran coba pegang Oke, dulu. cepat banget sih. Tapi Aran yang akan pergi ke arah mana? Siap lagi yang menjadi korban dan ada satu orang berhasil langsung dilumar habis begitu saja ditabrak lagi ke arah tembok. Tapi pertempuran kembali terjadi. Sakit banget damage dihasilkan oleh Lui. Di mana rekan-rekannya berhasil menghantarkan follow up damage dan Aran menjadi korban dan tersebut. Tapi Nino, ketahuan di dalam rerumputan. Tapi lincah banget sih. Tapi dispersion. Ini mau kemana nih? Mau kemana? Area bawah hampir saja tapi masih ada Bang Yawi. Sama-sama langsung mundur juga ya ngelihat bahwa oke ada Yawi, memang ada Kabuki tapi ada Yawi yang mengcover Nino. Oke, ini dia tendangan jauh dunia. Tapi masih ada zaman Force lagi udah langsung begitu saja. Emo Pendant Jakonik. Bahkan untuk sekarang Tasya hadir dengan satu counter dan double kill. Yap, data bukan sembarang data. Ternyata Ruby dari Rasi berhasil pula untuk bisa mengumpan lambung terhadap Tas yang bisa langsung eksekusi. Itu clean team fight dilakukan oleh Alter Ego. Bagaimana mereka bisa masuk dan bahkan eksekusi Aran. mereka yang sangat clean. Waduh, Arannya terjebak kah? Untungnya Aran masih berhasil pergi. Bentar, ini match kaget ya namanya? Iya. Match kaget ini semua. Pasar dong yang bukan kaget ya. Benar. Kan ada pasar kaget tuh. Bukan uang dong yang kaget soalnya. Iya. Waduh. Kita kaget semua di sini. Banyak kejutan-kejutan yang akhirnya tadi Krite sendirian, Aran yang juga tadi udah mulai ditarget. Dan dari tadi sebetulnya dari game pertama pula Aran yang jadi korban terus-terusan. Ya, dan Aran sekarang memang dia bisa jalan kiri kanan, tapi secara untuk tim fight-nya di sini masih dipegang oleh Alter Ego. Oke. Dan bahkan mobilitas sebetulnya kalau ngelihat dari Joy versus Fanny akan jauh lebih diunggulkan sama Fanny ya untuk segi mobilitas ya. Ya, bisa split juga dan lihat sekarang mobilitas. Kita bicara soal mobilitas. Oke. Melihat adanya Loye, ini bisa di mana-mana. iya. Dan juga ini cepat banget kan cooldownnya dia sebenarnya kan. Benar buat, dari tadi di spam terus kan? Betul, ada dipakai. Itu Kabuki balik arah, untung tadi balik arah ya. Itu kalau gua lurus terus tuh. Masih kerumper Faker, pokoknya. faker, Hey, ada konsil, siapa yang akan menjadi korbannya? Dan badar saja telah terjadi kericuan di area rivernya. Sedikit lagi berusaha dari kereta, tapi keretanya berhasil langsung di rumah rapi dan juga dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Pertempurannya kembali, dipecahkan begitu saja. Zaman Paul sudah langsung diaktifkan, tapi Pai yang mencoba untuk bisa mengejar ke arah Yawi. Tapi untungnya, Yawi pun pergi dari area tersebut dengan selamat. Yap. Dan ini adalah PR-nya di saat Loi udah ketempelan Joy. No escape. Ya gak bisa kemana-mana ya, kecuali flickernya masih ada atau masih ready tadi. Kemungkinan bisa, tapi ya dengan dash yang dimiliki oleh dia bakal sulit. Buset Aran YOLO. Buset, Aran YOLO banget sih, tapi zaman Force-nya dikeluarkan pula. Bahkan Gugun hanya numpang lewat, tidak bisa terlalu lama untuk bisa stay di area tersebut. Oh ini Aran dari tadi dimakan terus-terusan sih. Kayaknya udah mulai harus lebih hati-hati lagi untuk memberikan badannya Om. Dan item-item dari Tas sekarang ya. Heptasis untuk second item setelah menyelesaikan Malphite Roar untuk first Malah item. berbalik keadaan lo dan Tas menunjukkan bagaimana skill Cable yang dia milikin. Ya, dan lihat bagaimana item ya dari Nino juga. Setelah Thunderbelt, dia menuju ke Starlium. Ini berarti untuk penambahan HP dia sebenarnya udah cukup. Berbanding terbalik dengan Kabuki. Yang dimana dia tidak memiliki Thunderbelt. Dia bukan main yang tipikal dengan true damage-nya. Dia memang punya Husklow, dia punya Windtalker, tapi tidak untuk full HP dia. Ya beda lagi nih ya. Beda build ya. Beda build ya. Tadi jelas banget ada Thunderbelt, ada War Axe Endless tadi. Battle, War Axe. Wih, rahasia lewat belakang loh, oke. Yawi untuk dia masih bisa pergi, masih bisa menjauh. Namun di area dari purple buff-nya, udah terlihat tasnya mulai maju ke bagian depan dan juga mengganggu bagaimana. Satu hal yang bisa dihasilkan oleh Gugun dan juga rekan-rekannya. Oke. Outer turret sekarang sudah rontok semua dari Aura. Bahkan mereka masih belum juga berhasil untuk membayar hancurnya turret nih Om. Dari tadi di game pertama pun kayak gitu. Ini masih dengan agresivitas yang dibangun oleh Alter Ego yang tidak terhenti dengan satu serangan ya. Tapi mereka bisa datang bertubi-tubi tanks. Tuloyi juga yang memang bisa berada di mana-mana. Iya dari tadi itu mau ke purple buff aja dia tele loh. Teleport aja males jalan kaki ya. Why walk? Tapi entahlah dari Krite selalu ngebawa Ruby ya. Tadi Ruby di tangan Nino, sekarang Ruby di tangan Rasi. Tetap mengajaknya Ruby untuk bisa ngebantu lagi delivering damage-nya lebih optimal. Yap. Sisi tambahannya. Ya, dan juga Ruby di sini cukup konsisten ya untuk berada Waduh. di lini depan. Oke, Nino dengan satu lagi zaman Force yang udah diaktifkan Gugun. Buset. Buset. Gugun, wah Joy-nya pergi. Gak kuat. Ya, sebenarnya bukan dari Gugunnya. Gue lebih kaget lihat 3 orang yang migrasi datang ya. tiba-tiba. Yang di belakang itu Iya. udah ada bayang-bayangnya tuh, waduh. Datang bertiga loh. Dia langsung bertiga, kalau sendiri nggak apa-apa ya. Ini bertiga, jadi totalnya sudah ada 4 tadi
yang berada di top lane dan sekarang untuk setup. Aura adalah tim yang sering menang objektif tapi tidak untuk di match up yang sekarang. Setiap kali mereka berusaha untuk melakukan objektif, seakan-akan mereka langsung ditahan, mereka akan coba untuk diinisiasikan, dipaksa tim fight. Ya, dan Rasi barusan Emo Vendornya sudah terlihat di area belakang. Astraliko udah langsung dibentangkan, tapi sekarang berhasil dan ditelan pula satu pemain dimiliki oleh Alter Ego. Hanya saja Aran kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Baik. Dan Pai menjadi satu pagar, begitu berarti Rasinya hilang dengan sangat cepat pula. Tas masih balik arah, double kill didapatkan pula oleh Kabuki. Menjadi satu hal yang sangat berbahaya untuk Alter Ego. Tapi Pai mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja masih begitu banyak banget backupan yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Aura dan shutdown pun tercipta. Wow, kali ini 3 pemain dari Alter Ego menghilang. Membuat dari Aura berhasil untuk bisa langsung secure harusnya ke arah Lord. Tapi tasnya juga ready, tidak ingin kontes nampaknya. Ya, akan dilepaskan ya untuk Lord yang pertama ini. Dan ya, kita memang melihat tadi bagaimana Alter Ego juga. Ini mereka cukup terpisah tadi. Jadi secara tim fightnya Kabuki ini enak banget untuk bisa memilih targetnya karena ditinggal. Gak ada siapa-siapa yang menjaga di belakang. Terus tadi Krite juga dia kabur di dispersion sendiri ya. Iya, namanya udah ketinggalan. Iya, gak apa-apa sendirian ya. Tapi selamat akhirnya dari Krite juga. Tapi Lord kali ini jatuh ke tangan Aura. Ada lagi satu buah dispersion. Kemanakah akan berlari ini? Waduh. Setup nih. Oke. Ini kayaknya cuman mau coba langsung clear aja sih. Biar Lordnya gak sempet jalan bahkan setengah map bahkan. Yap, berlabuhnya dia tersebut dan Aran menjadi garda terdepan lagi untuk Aura. I'm offended dikeluarkan Astraliko. Pertempuran akankah terpecahkan lagi dari tersebut dan benar zaman pas untuk dikeluarkan tapi Lordnya udah tumbang. Yap, Lordnya tumbang tapi kita bisa melihat bagaimana dari Kabukinya Garuk pun. terus. Inner turret di arah bawah digarukin Oh. semuanya. Tidak kenal nail Konsil? ada. Hey, Konsil. Tapi dibalas Konsil pula. Wow. Hanya saja tidak ada waktu yang dihasilkan ataupun diberikan oleh pemain Alter Ego untuk Aura. Ini tuh di mana-mana ya. Pokoknya ada satu aja yang kelihatan itu gak aman sebenarnya Gak tadi. aman ini di mana-mana Konsil lari semuanya ngejar. Dan lihat Aran bikin winter transition. Iya, untuk ngebayang time nantinya kalau memang dia ditargetkan oleh Pai atau siapapun juga. Yep. Dan tadi terlihat Kabuki cukup aman tadi. Di sampingnya kan masih ada Yawi. Tapi ternyata dengan jumlah yang sangat banyak datang dari Alter Ego. Ini dia gameplay yang gak bisa ditebak ketika kita sedang memegang Loi. Rumput manapun gak bakal aman. Gak bakal. Ya usaha minimal lah dari Heskiel. Buka Astral Meteor lah. Buka Astral Sphere-nya juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana dari serangan kejut yang bisa dibawakan oleh Krite nih. Dan lihat awareness dari Heskiel udah mulai terlihat. Ya, tapi aku suka sih, maksudku Aura di sini ya. Aha. Mereka seakan-akan juga ngelihat kayak adanya threat, adanya ancaman. Jadi mereka coba buat kumpul 5 tadi. Sekarang sudah mulai ada yang split ternyata. Ya karena mau gak mau harus kayak gitu karena lane-nya juga udah mulai terbengkalai ya. Waduh. Tidak ada yang benar-benar mau lewat rumput. Gak ada bahaya. Ini bisa jadi senjata makan tuan ya kan. Dia mau jalan, mau buka Buset. vision, ternyata dikejutkan. Enak mereka mau main 5 ke dalam satu landing juga gampang aja gitu. Ya, Iya. ini bener-bener satu bait sih yang memang dicari Alter Ego ya. Cuman sepertinya Aura mereka gak kemakan sama sekali. Iya. Mereka udah siap juga dengan gameplay seperti ini dan lagi teleport. Iya, dia pindah ke rumput di river juga gak perlu jalan kaki. Gak ketahuan dia di mana. Oke. Sudah mulai terlihat tadi ya. Ada Aran yang cukup waspada tadi. Dan satu si Halberd di-buy oleh Pai juga. Kita bisa melihat bagaimana awareness dari Aura. Mereka kumpul 5, mereka gak mau terpisah. Karena mereka tahu banget ini mereka bisa jadi kalau lagi jalan sendirian. Karena begal 3 orang. Makanya, bisa gak tahu kan ada siapa. Tapi ya ini juga yang udah dilakukan sama Alter Ego. Mereka juga gak yang buru-buru kan, commit. Karena mengetahui dari Auranya juga kumpul 5. Nah ini pindah-pindah lagi nih, migrasi nih. Oke, I'm offended-nya gagal. Miss sudah, tapi tendangan jauh dunia udah langsung dikeluarkan oleh Bang Yawi. Malah Yawi yang langsung panggilan dengan sangat cepat dan juga Aran yang berhasil menolong ke arah satu player pertempuran kembali terpercaya di area tersebut. Krite-nya menjadi korban pula tapi double kill bisa didapatkan. Bahkan untuk gugur kali ini menjadi korban pula. Mau pergi ke arah mana Yeskiel ataupun untuk sekarang dari Kabukinya. Wuhui, Kabuki masih berhasil selamat tapi Yeskiel dari kejauhan tadi
mencoba untuk bisa membantu, tapi apalah daya. Di saat tidak kena tembakannya, ya wes. Wow, Yap. itu nyaris tadi sebenarnya ya. Tapi ternyata bisa termakan juga, tentunya berkat efek crowd control yang lagi-lagi bisa memberikan damage area. Menjadi senjata utama bagi Alter Ego untuk memenangkan duel. Plus gugunnya oke lah dia bisa immune kalau 3 stack. Tapi dia bisa kabur, tapi tadi burst damage-nya masuk semua. Dia kan tipis banget dengan build-nya. Iya, dan Kabuki juga yang gagal untuk mendeliver semua damage yang bisa diberikan. Karena waktu lagi dicari udah pada pencar semua Alter Ego. Iya. Dan akhirnya 3 pemain yang hilang dari aura justru tadi ada sebenarnya miss duluan kan dari I'm Offended. Yes. Dibalas lagi Wave Dragon. Ternyata survive. Ternyata survive loh. Justru Yawinya yang tumbang karena damage yang dikasih dari Ninonya udah terlalu besar. Yep. Lagi? Oke, lagi dan lagi pertempuran yang terjadi. Ada satu Winter yang udah langsung dikeluarkan. Untuk kali ini Aran tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Zaman Force dikeluarkan pula, tapi terlihat satu dua orang dari aura. Mereka harus balik untuk bisa nge-regen lagi HP-nya. Wah ini bahaya sih. Lordnya udah mulai masuk juga ke bawah. Hanya tersisa 4 pemain saja dari aura tapi gugun. Oke, Gugun terlalu berani kah? Gugun pun harus pergi. Oke, tapi ada bala bantuan juga tadi dari Astral Sphere yang ditembak dari belakang. Sehingga membuat Krite kali ini harus recall terlebih dahulu. Ya, karena memang targeting dari Gugun sendiri adalah untuk bisa mencari ya, menumbangkan secepat mungkin Krite-nya. Karena Krite dari tadi ini support damage dia sangat besar. Dan targeting dia ke Aran yang memang Aran juga dibutuhkan untuk menjadi badan bagi aura dan gak boleh terlalu cepat tumbang. Oke. Tadi ada Winter buat menghindari satu buah I'm Offended juga nggak bisa jadi jaminan Betul. selamat ya. Karena udah ditungguin juga di Iya. depannya. Dan ya item dari Pai yang tadi juga sudah selesai, tampak dia build-nya ke si Halberd tadi ada untuk Pai sendiri. Dan Wah, ketahuan. Set dah ketahuan. Hey, mereka berpindah dan berhasil. Untuk kali tapi rahasia terpisah dari rekan-rekannya. Gugun pun masih berhasil selamat dan juga pergi ke tempat yang berbeda. Pai masih mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja tidak bisa menggapai. Semakin dikejar, semakin Gugun menjauh. Wah, itu sebenarnya udah ketahuan duluan, tapi memang itu udah ancang-ancang kan. Betul. Dispersion itu udah, diversionnya udah ancang-ancang dan akhirnya pindah. I'm Offended yang kena, tapi awareness dari aura yang langsung bubar barisan. Tidak ada yang tumbang. Ya, dan ini berarti gak ada lokasi yang aman sama sekali sekarang ya. Lihat bagaimana di late game seperti ini Loya akan bisa men-spam secara terus-menerus. Dan itu yang bahaya banget tadi. Meskipun kelihatan, meskipun udah ketahuan, tapi mereka akan lebih dulu untuk bisa bereaksi. Yap, bahkan bukan cuma sekedar pindahnya aja kan, buka visionnya doang gitu, ancang-ancang lagi. Tapi ya, kali ini Kabuki sudah memiliki satu buah Rose Gold Meteorom. Oke, satu Rose Gold Meteor memang bukan jaminan untuk bisa menyelamatkan ya. Ya. Tapi setidaknya ini akan ada tambahan untuk Magic Defense dan juga Shield ketika dia udah low HP. Walaupun Yeskiel di sini juga belum tumbang ya, dengan 100% kill participation. Karena tadi kalau ngelihat dari Gugun yang udah mulai nyicil juga plus ditembak Astral Sphere, itu Krite hampir tumbang tadi. Jadi perlu diwaspadakan juga nih, menginjak ke arah late game Yeskiel akan bisa ngepok terus-terusan juga dengan damage yang besar. Oke, dan Pai masih mengusir mundur juga dan positioning lagi dan lagi ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain Aura. Karena mereka bisa split push, mereka bisa ngirimin tas untuk jalan di lane yang jauh. Dan mereka bisa main kumpul 3, kumpul 4 ini untuk melakukan teleport secara terus-menerus. Rasi, Nino, Krite selalu bersama. Gak pernah terpisah 3 pemain ini. Apa ini jalan kaki? Tidak ada. Semuanya pindah terus-terusan juga. Bahkan Beta kalaupun gila. gak ngejebak orang ya, pindah aja doang. Yap, tapi Bang Yawi dengan konsil yang miliki tasnya tepat berada di depan dari Yawi. Tapi Yawi berhasil menendang tadi ke arah satu play dan juga peluman habis pula ke arah satu orang. Akankah bisa dikonvert jadi satu poin game lebih shutdown pula. Untuk tas kali ini tidak bisa. Tapi Aran langsung dibalaskan saja dengan sangat-sangat cepat. Yap. Web, sakit banget Pai. Untungnya masih bisa ditembak, sakit banget loh. Oh itu di Yeskiel juga tadi flicker mau ngejar ke arah Krite. Tapi Krite-nya masih selamat. Dan Yeskiel sekarang udah punya satu body Divine Glaive Om, ini dia. Ya, dan dari tas yang memang tadi menargetkan ya untuk menumbangkan Kabuki. Sebenarnya Kabuki masih berhasil untuk selamat juga. Dan kali ini untuk lore-nya yang memang masih ditahan oleh Alter Ego. Mereka punya Pai, mereka bisa nge-buying time. Ini menunggu untuk tas kembali respawn. Oke. Ada pergerakan lagi kayak akan langsung dikeluarkan sementara untuk Bang Yawi gagal tadi mendapatkan ke arah Pai. Mereka semua walaupun hanya berempat masih bersiap untuk berkumpul tapi damage yang dihasilkan oleh Gugun. Sakit banget tadi Lakan Force yang dihasilkan oleh Kabuki. Mengatakan damage yang begitu mematikan. Oke, Krite Nino sebagai magic damage dari Alter Ego dihilangkan. Ini adalah kesempatan emas harusnya untuk Aura bisa langsung eksekusi ke arah Lordnya dan lihat. Poke damage. Walah.
dari Yeskiel pun membuat dari Rasi harus mundur. Ya, ini akan menjadi Lord yang jatuh ke tangan Aura ya. Karena untuk mendapatkan Lord ini jelas sangat susah karena sudah dipegang, dan untuk source damage-nya sendiri gold laner dari Alter Ego tadi tumbang. Ibarat buy one get one tadi berhasil didapatkan oleh Aura berkat electrifying beats yang dimainkan oleh Gugun juga, dan kali ini Aura back on the track permainan. Kesabaran mereka untuk mencari tahu di mana teleportasi Lohi yang menjadi kunci. Awareness-nya wow ya. Adaptif juga dari segi gameplay yang dibawakan. Mereka cukup sabar dan sekarang Lord sudah hadir di arah bawah dan ini adalah Lord yang sudah ter-evolve. Ya, main pelan sekarang yang buat Aura. Mereka tadi melihat akhirnya ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan evolve Lord, dan Lordnya akan dibiarkan saja jalan di bawah sendirian secara perlahan dan lebih memilih untuk mengandalkan super minion terlebih dahulu. Yep. Plus Aran, apakah dia akan menjadi opener untuk bisa melumat ke arah satu player, namun tempat yang lain di area atasnya harus masuk lagi nge-regen satu energi yang dia milikin. Aran melihat dari kejauhan, Lordnya pun belum ditumbangkan. Belum, tapi satu base turret berhasil dihancurkan dan sekarang Gugun masuk. Oke, Gugun yang mulai masuk ke dalam dan juga mengusir ke arah beberapa player. Tapi Tas ditendang langsung dan langsung disundulkan, tapi Yawi menjadi korban yang tersebut. Ada zaman force tapi Gugun menjadi korban kedua. Oke, dan bahkan kali ini dikejarkah dengan teleport? Oke, teleportnya udah langsung diaktifkan begitu saja. Rasinya menjadi orang terdepan untuk bisa mencoba mengejar ke arah beberapa player. Ada 3 player yang dimiliki oleh Aura, tapi mereka masih berhasil bertahan sejauh ini. Wow, satu buah dive in dari Yawi dan Gugun ternyata bisa dipunish oleh Alter Ego kali ini. Apakah ini akan menjadi kesempatan untuk bisa langsung mengembalikan keadaan dan mendapatkan kemenangan di game yang kedua untuk Alter Ego? Karena hanya tersisa 3 pemain saja dari Aura. Ya, pasti ada 15 second untuk menunggu Yawi untuk kembali respawn, dan ya tidak terlihat tanda-tanda dari Alter Ego yang berkumpul bersama untuk melakukan satu straight push. Jadi expect mungkin kejutan lagi dengan teleportation yang dimainkan oleh Loyi. Oke, ini aware lagi harusnya balik. Karena sekarang Alter Ego justru udah berbalik kondisi untuk bisa melakukan pressure ya. Meskipun memang mereka bisa melakukan pressure ya, tapi mereka sudah kehilangan mid dan juga bottom base turretnya. Ini dia menjadi PR untuk Alter Ego. Sedangkan permainan sabar tadi ya, dan bahkan memaksimalkan Astral Echo yang dipakai oleh Yeskiel. Dan kita bisa melihat dari replay seperti di mana Yawi cukup dalam memang berhasil untuk memberikan satu Way of the Dragon ke Tas. Tapi untuk secara follow up-nya, pemain yang lain masih berada di luar dari base dari Alter Ego. Dan follow up damage-nya mungkin ada dari Roger, tapi waduh, langsung saja dia keluar dan juga Raib dan juga untuk sekarang ditelanlah menjadi satu malapetaka sepertinya untuk pemain dari Alter Ego, karena mereka mendarat ke tempat yang salah. Maka Rasinya sekarang harus melawan 5 orang sekaligus agar dirinya bisa bertahan, tapi Rasi masih mencoba untuk bisa ke buying time. Dikejar-kejar, Kabukinya pergi ke arah yang lain. Yawi mengejar lagi ke arah Rasi, di-recall-recallin. Jauh dunia versus by Rasi yang sempat disematkan kepada Rasi. Flicker dikejar terus. Ini cuma dimainin doang karena ditahan biar gak recall. Iya, dan sekarang kita lihat Dino akankah bisa bertahan dengan satu zaman force. Kondesnya Synchro Vision mencoba untuk menghilangkan karena satu wave minion, tapi tidak bisa. Satu sama. Oke, dan kali ini Sang Naga menolak tunduk. Dan kali ini menyamakan keadaan.